Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita, yakni Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang askomikota dan deuteromikota. Sebelumnya, perkenalkan saya Fiona Fatira dengan NIM 20031-109 sebagai moderator dan rekan saya Cindy Arfianti dengan NIM 20031-129, Divi Andini dengan NIM 20031-005 dan Sri Hidayatul Reski dengan NIM 20031-034. Adapun pokok bahasan yang akan dipresentasikan yaitu ciri-ciri umum, struktur tubuh, reproduksi, ekologi, peranan, dan klasifikasi dari askomikota dan deuteromikota. Langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Cindy. Kepada Cindy dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kita yang pertama, yaitu askomikota. Yang pertama yaitu adanya ciri-ciri umum. Di mana ciri-ciri umum dari askomikota ini, yang pertama yaitu tubuh ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Askomikota ini memiliki hifa yang bersekat-sekat dan merintih banyak. Hidupnya ada yang sebagai parasit, saprofit, ada yang bersimbiosis dengan ganggang yang membentuk lichens atau lumut kerak. Selanjutnya yaitu struktur tubuh. Struktur tubuh askomikota ini yang pertama yaitu struktur tubuh jamur dari golongan askomikota ada yang multiseluler atau uniseluler seperti pada ragi. Yang kedua, askomikota memiliki ciri khusus ialah askospora yang terbentuk dalam askus dan memiliki hifa bersekat. Yang ketiga, dinding selnya terdiri dari kitin dan glukan. Kelompok askomikota ini ada yang hidup saprofit, parasit, maupun simbiosis. Selanjutnya yaitu reproduksi. Askomikota dapat berkembang biak dengan aseksual dan seksual. Askomikota menghasilkan spora sebagai hasil dari perkembangbiakan seksual. Produksi secara aseksual dilakukan dengan membentuk kuncup. Kuncup terbentuk pada sel induk yang kemudian lepas. Kadang, kuncup tetap melekat pada sel induk selnya, membentuk rantai sel yang disebut hifa semu dan pseudohifa. Selanjutnya itu reproduksi seksual. Yang pertama, awalnya hifa berbeda jenis yang saling berdekatan. Yang kedua, hifa betina akan membentuk ascogonium dan hifa jantan akan membentuk antheridium. Masing-masingnya berintih haploid. Yang ketiga, dari ascogonium akan tumbuh trigokin, yaitu saluran yang menghubungkan ascogonium dan antheridium. Selanjutnya yaitu ekologi. Hidup di dalam tanah, laut, pada tumbuhan, askomikota juga dapat ditemukan pada sisa makanan. Askomikota dapat bersifat saprofit maupun parasit. Jamur askomikota yang bersifat saprofit akan ditemukan pada sisa-sisa makanan yang telah membusuk. Sedangkan jamur askomikota yang bersifat parasit dapat menyebabkan penyakit pada manusia serta hewan. Hampir seluruh spesies jamur hidup pada lumut kerak. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Cindy. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Hidayatul Reski. Kepada Sri Hidayatul Reski dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai peranan
menguntungkan dari Ascomycota. Yang pertama yaitu ada Saccharomyces cerevisiae yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2 dalam proses fermentasi, sehingga banyak digunakan sebagai penyeimbang roti dan kue. Yang kedua, Saccharomyces ellipsoides yang digunakan untuk fermentasi cairan buah anggur menjadi minuman anggur. Yang ketiga, Saccharomyces tuak yang digunakan untuk mengubah air nira menjadi tuak. Yang keempat ada Aspergillus niger yang digunakan untuk menjernihkan sari buah dan penyebab otomikosis. Yang terakhir ada Aspergillus oryzae untuk melunakkan adonan roti. Selanjutnya yaitu peranan merugikan dari Ascomycota. Yang pertama ada Venturia inaequalis yang menyebabkan penyakit yang merusak buah apel. Yang kedua ada Claviscaps purpurea, penyebab penyakit ergot pada tanaman gandum. Gandum yang terkena spesies ini akan menimbulkan ergostima pada hewan atau manusia yang memakannya. Dan yang terakhir yaitu Aspergillus flavus yang hidup pada kacang dan media lain yang sejenis dan dapat membahayakan lever dan mengandung karsinogenik. Selanjutnya itu klasifikasi Ascomycota, yaitu berdasarkan ada tidaknya ascocarp dan tipe-tipe ascocarpnya yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kelas Hemiascomycetes yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak memiliki ascocarp dan umumnya berbentuk kamir atau satu sel. Yang kedua, ada kelas ini terdiri dari ordo Taprinales, ordo Schizosaccharomycetales, dan ordo Saccharomycetales. Yang ketiga yaitu Tapiranales, merupakan fungi dimorfik dan parasit terhadap tanaman angiospermae. Contohnya Taprina deformasi, Protomyces inundates, Ambrosia trifida. Schizosaccharomyces thales ini digunakan dalam pembuatan bir tradisional. Dan ordo yang terakhir yaitu Saccharomycetes digunakan untuk pembuatan roti, minuman beralkohol, dan produk beralkohol. Selanjutnya itu kelas Plectomycetes yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama menghasilkan ascocarp tipe Cleistotesium yang mengandung. Selanjutnya ada ascus yang berbentuk filamentous dan yang terdiri atas beberapa ordo. Yang pertama ada ordo Onigenales, ordo Microales, dan ordo Eurotiales. Dan yang terakhir contoh spesiesnya yaitu Aspergillus sojak, Penicillium notatum, dan Penicillium chrysogenium. Dan yang terakhir yaitu kelas Pyrenomycetes yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama ascocarp berbentuk peritesium. Peritesium ini terkumpul dalam suatu jaringan yang disebut dengan stroma. Dan askusnya berbentuk avoid atau silindris dan dibentuk dari hifa askogen dan dibagi ke dalam beberapa ordo. Yang pertama ada Hippocreales, Melanosporales, Microascales, Pilacorales, Opiostomales, Diopotales, Silariales, Meliolales, dan bentuknya itu seperti botol dengan leher yang memiliki ostiolum. Dan yang terakhir ada kelas Discomycetes yang memiliki ciri-ciri ascocarpnya berbentuk mangkok atau apotesium. Dan yang termasuk ke dalam kelas ini diantaranya ordo Helotiales dan ordo Pezizales. Selanjutnya itu contoh Ascomycota. Yang pertama ada Penicillium sp yang memiliki kingdomnya fungi, divisi Ascomycota, kelas Eurotiomycetes, ordo Eurotiales, famili Tichocomaceae, genus Penicillium, dan spesies Penicillium sp. Yang kedua ada Saccharomyces cerevisiae dengan kingdom fungi, divisi Ascomycota, kelas Saccharomycetes, ordo Saccharomycetales, famili Saccharomycetaceae,
C. Genus Saccharomyces, spesies Saccharomyces cerevisiae. Baik, mungkin sekian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Hidayatul Reski. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Divi. Kepada Divi, dipersilakan. Baik, akan saya lanjutkan. Topik kita yang kedua yaitu Deuteromycota. Ciri-ciri umum hifa bersekat, tubuh berukuran mikroskopis. Cara hidup Deuteromycota adalah saprofit dan parasit. Reproduksi aseksual dengan konidium dan seksual belum diketahui. Bersel banyak atau multiselular, dinding sel terbuat dari zat kitin, habitat di tempat yang lembab, terbentuk spora secara vegetatif dan belum diketahui fase kawinnya, dan menyebabkan penyakit serta bersifat merusak pada hewan ternak, manusia, dan tanaman. Struktur tubuh Deuteromycota tersusun atas komponen dasar hifa dan selanjutnya membentuk miselium. Struktur pada jamur terdiri dari hifa, alternaria, conidium, pialopora, dan claosporium. Reproduksi. Reproduksi Deuteromycota terdiri atas dua, aseksual dan seksual. Aseksual dengan menghasilkan conidia atau jamur menghasilkan hifa khusus yang disebut dengan conidiophore. Secara seksual belum diketahui, akan tetapi rekombinasi genetiknya masih dapat terjadi dan disebut dengan paraseksualitas. Selanjutnya ekologi dan peranan. Ekologinya, jamur ini bersifat saprofit di banyak jenis materi organik dan sebagian yang lain hidup sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi. Tumbuhnya di hutan, habitatnya di semua kayu dan serasah daun, dan beberapa menimbulkan penyakit pada manusia, yaitu dermatomycosis atau kurap dan panu. Peranan, di sini ada peranan yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang pertama, peranan yang menguntungkan. Contohnya ada Monilia cytophila, digunakan untuk pembuatan oncom, Penicillium chrysogenum, digunakan untuk pembuatan industri antibiotik, Penicillium camemberti untuk pembuatan keju, Aspergillus niger untuk menjernihkan sari buah, Aspergillus oryzae untuk melunakkan adonan roti, dan Aspergillus wenti untuk pembuatan kecap, tauco, sek, dan asam oksalat. Selanjutnya, peranan yang merugikan. Yang pertama, Epidermophyton flocosum menyebabkan kutu air, Epidermophyton microsporum menyebabkan penyakit kurap, Melazasia furfur menyebabkan panu, Alternaria sp hidup pada tanaman kentang, Fusarium sp hidup pada tanaman tomat, Trichophyton tonsurans menimbulkan ketombe di kepala, Sclerotium rovsi menyebabkan penyakit busuk pada tanah, Helminthosporium oryzae menimbulkan noda berwarna hitam pada daun, Candida albicans menyebabkan infeksi pada vagina, Clostridium sp parasit pada buah-buahan dan sayur-sayuran, dan Diplodia sp parasit pada tanaman jagung. Baik, sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari Deuteromycota. Berdasarkan ciri-ciri morfologi conidia dan conidiomata yang dibentuknya dibagi menjadi yang pertama ada Blastomycetes. Thallus Blastomycetes mirip kamir dan tidak menghasilkan conidia. Contohnya Candida sp, Cryptococcus sp, dan Torulopsis sp. Anggota pada jamur ini dapat berparasit pada tubuh manusia, seperti infeksi yang terjadi melalui saluran pernapasan, menyerang pada kulit, paru-paru, organ, viscera tulang, dan sistem saraf yang diakibatkan oleh jamur Blastomycetes dermatitidis dan Blastomycetes brasiliensis. Yang kedua ada Coelomycetes. Spora atau conidia dibentuk dalam conidiomata dan biasanya berupa acerculus atau pycnidium. Terbagi menjadi dua ordo, yaitu ordo Sparopsidales dan ordo Melanconiales. Yang ketiga ada Hypomycetes. Hypomycetes tidak
membentuk konidia mata. Konidia langsung dibentuk pada cabang hifa khusus. Terbagi menjadi dua ordo, yaitu ordo moniliales dan ordo agonomicetales. Selanjutnya ada contoh dari Deuteromycota. Yang pertama ada Monilia sp. Memiliki kingdom fungi, divisi Mycophyta, subdivisi Eumycophyta, kelas Deuteromycota, ordo Moniliales, famili Moniliaceae, genus Monilia, dan spesies Monilia sp. Yang kedua ada Fusarium sp. Memiliki kingdom fungi, divisi Mycophyta, subdivisi Eumycophyta, kelas Deuteromycota, ordo Moniliales, famili Tuberculariaceae, genus Fusarium, dan spesies Fusarium sp. Yang ketiga ada Trichoderma sp. Memiliki kingdom fungi, divisi Mycophyta, subdivisi Eumycophyta, kelas Deuteromycota, ordo Moniliales, famili Tuberculariaceae, genus Trichoderma, spesies Trichoderma sp. Selanjutnya ada Rhodotolura sp. Memiliki kingdom fungi, divisi Mycophyta, subdivisi Eumycophyta, kelas Deuteromycota, ordo Moniliales, famili Rhodotoluraceae, genus Rhodotolura, dan spesies Rhodotolura sp. Selanjutnya ada Sulfularia sp. Memiliki kingdom fungi, divisi Mycophyta, subdivisi Eumycophyta, kelas Deuteromycota, ordo Moniliales, famili Dethiaceae, genus Sulfularia, dan spesies Sulfularia sp. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.